Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami disuruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah bisa. Salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya. Udah, Bapak. Ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Oke ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, kita Ya. layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting Ya, itu, Bapak, akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Udah, kita paham Bapak kok. Kita paham ya. Kita paham Bapak kok ya. Kita mengurus banyak orang dan Bapak juga ya, Pak ya. Kita sama-sama orang timur, Pak. Iya. Paham, Pak ya? Iya. Oke. Hati-hati. Kita kan pemerintah kan harus mendengar langsung dari rakyat. Saya kenapa turun langsung supaya kita bisa mendengar. Ini kan masukan bagus untuk kita melakukan penataan. Jadi nggak apa-apa. Langsung kita simak ini alasan Pak Effendi guys mengegas ke Menteri Bahlil yang kemarin viral guys karena kelangkaan gas LPG 3 kg guys. Masalah ini cukup fatal lah karena mengakibatkan 2 orang tewas ya guys. Kita simak alasan Pak Effendi guys. Baik, saya akan ke Pak Effendi terlebih dahulu. Pak Effendi, kemarahan Pak Effendi ke Menteri SDM ini kan di hari Selasa lalu mungkin mewakili kemarahan masyarakat yang kesulitan mencari gas 3 kg. Nah pertanyaannya kok berani Pak langsung protes pada saat itu juga? Oke, kok berani ya guys? Iya, sebelum saya sampaikan ini selamat sore. Selamat sore. Sebenarnya nggak begitu marah-marah amat karena saya melihat pertama saya pribadi sangat kesulitan untuk mencari gas sampai mutar-mutar beberapa wilayah sampai beberapa kecamatan tidak menemukan dapat gas. Bahkan saya sama semua rata-rata mencari gas, saya berpapasan di jalan, semua mencari gas. Keesokan harinya saya dengar kabar ada informasi dari teman saya memberikan kabar via WA, Pak Effendi, sekarang ada Pak Menteri datang di dekat di Pangkalan sekitar Bapak. Pak Menteri siapa? Pak Menteri Bahlil. Oh iya, saya siap ke sana. Saya minta izin sama istri, tolong ambilkan tabung gas 1 biji, bawa motor saya mau ke sana. Saya ingin ketemu langsung Menteri. Sebab masalah ini cukup serius. Hal yang mendasar buat kehidupan masyarakat untuk memasak. Saya harus ketemu Menteri, nggak bisa dari mulut ke mulut atau dari siapa ke siapa, harus pembuat kebijakan yang harus bisa menyelesaikan persoalan ini. Itu yang bisa sementara saya bisa sampaikan. Oke, artinya setelah kesulitan mencari gas LPG 3 kg kemudian mendapatkan informasi adanya Menteri SDM, ini merupakan puncak kekesalan dari Bapak mungkin ya setelah mengalami kesulitan seperti itu. Nah, Pak Effendi, pada saat Anda berkomunikasi dengan Menteri Bahlil kan, Menteri Bahlil sudah menjelaskan bahwa saat itu pengecer sudah diperbolehkan lagi menjual gas 3 kg. Kita lihat dulu nih bagaimana pembicaraan Bapak dengan Menteri SDM pada saat itu. Bapak mau jualan nggak apa-apa karena dari pengencer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada Pangkalan supaya lebih dekat dengan bapak-bapak dengan harga tetap 19.000 atau maksimal 20.000 supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi. Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami disuruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah bisa. Salah satu KTP. KTP adalah privasi. Nah, Pak Effendi, pada saat itu ketika kemudian Menteri Bahlil sempat menjelaskan ataupun memberikan keterangan, tapi kenapa nampaknya Pak Effendi masih belum puas atau nampak masih menahan amarah mendengar pernyataan ataupun penjelasan dari Menteri Bahlil ini?
Saya dapat informasi langsung dari Menteri pada saat itu saja bahwa pengecer sudah boleh. Walaupun Pak Menteri sudah menyatakan boleh, tapi tidak mesti langsung ada gas di tempat warung-warung kecil atau pengecer atau sekitar dekat rumah. Belum langsung ada. Sementara kami di rumah kan, ini kan dalam keadaan emergensi. Apakah kami harus suruh lapar dulu? Sementara menunggu ini kan, hari ini Menteri bicara kan belum tentu langsung realisasi saat itu juga. Betul. Itu agak sedikit ini. Mungkin ada kesalahan teknis atau apa, walaupun niat Pak Menteri untuk merubah kebijakannya, tapi kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Mestinya sebelum itu dia harus mempelajari akar permasalahan sampai detail banget, menggunakan tim, terus menggunakan survei yang lebih ini supaya tidak mempunyai dampak yang cukup fatal. Menurut saya ini kebijakan yang cukup fatal sampai masyarakat termasuk saya sendiri ikut luar biasa susah mencari gas. Ya. Oke, Pak Effendi, tapi saat ini sudah bisa kembali mendapatkan gas LPG 3 kg? Untuk beberapa hari, 2 hari ini sudah ada perubahan. Tapi untuk di tempat saya, di rumah saya sendiri belum ada tabung gas, hanya untuk gas yang di dapur sehari-hari. Tapi untuk jualan saya, untuk warung soto saya belum bisa hidupkan kembali. Saya masih melihat warga masyarakat sekitar saya masih lalu lalang mencari gas. Tapi memang sudah ada perubahan, sudah ada kemajuan. Yang luar biasa. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi yang diungkapkan alasan dari Pak Effendi ya guys, karena memberanikan diri untuk protes langsung pada Pak Menteri Bahlil guys. Dan ini mengakibatkan fatal ya guys, karena dari kebijakan Pak Menteri Bahlil itu bisa menyebabkan kelangkaan di berbagai daerah guys. Kelangkaan gas LPG yang memang tujuannya oke lah, tujuannya untuk mengontrol ya guys, agar tidak menyalahgunakan gas subsidi, tapi dampak dan dampaknya ke masyarakat itu harus dipertimbangkan sejak awal dan harus sudah bisa mengantisipasi atau mempunyai tim khusus lah guys untuk menangani dampak-dampak yang bisa menyebabkan kelangkaan untuk mencari gas, dan masyarakat sampai 2 ya guys, 2 orang meninggal untuk sekedar mengantri gas LPG ya guys. Dan kalau saya lihat dari komentar-komentarnya guys di ini ya guys, itu ini hanyalah isu pengalihan pagar laut ya guys, kalau ini masalah-masalah ini ya guys, kalau saya lihat di komentar-komentarnya. Dan akhirnya ini bisa bisa mengalihkan isu pagar laut yang hampir terkuak, tapi langsung mencoba disusupi dengan isu-isu yang lebih menggegerkan atau apa guys. Pokoknya semoga di kepemimpinan Pak Prabowo bisa menjadi lebih baik guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.